واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kamalul Aqlil Muhammadi akan menceritakan kesempurnaan akal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan akal adalah sesuatu yang menjadi hal pokok, hal penting untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam diri seseorang. Maka orang yang mempunyai akal yang kuat, akal yang sempurna, akal yang hebat akan mendapatkan puja-puji dari orang-orang. Karena di akallah kunci pertama orang itu akan dinilai oleh orang lain. Setampan apapun, sebagus apapun, seindah apapun, jika akalnya bermasalah, maka orang melihatnya ada kekurangan yang sangat besar. Untuk itulah ketika suatu saat Sayyidina Khalid ibn Walid, Saifullah al-Maslul, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Sekarang saya masuk Islam. Saya mengucapkan persaksian tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau. Setelah memanggil beliau, Rasulullah berkata, "Alhamdulillahilladzi hadak." Segala puji bagi Allah yang telah membuka pintu hidayah kebagimu. Qad kuntu ara laka aqlan. Aku melihat kamu mempunyai akal yang bagus, akal yang hebat. Rajautu alla yusallimaka illa ila khair. Dengan akal itu saya berharap memang kamu tidak akan didorong kecuali atas sesuatu yang baik. Yaitu Sayyidina Khalid ibn Walid yang tidak pernah gagal dalam memimpin satu ekspansi peperangan. Bahkan diceritakan ada sahabat bernama Qurrah ibnu Habirah. Qurrah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Saya dulu mempunyai banyak Tuhan, Tuhan laki-laki, Tuhan perempuan. Saya menyembahnya. Kemudian saya meminta kepadanya. Orang-orang lain juga meminta kepadanya. Tidak ada yang diberi. Kemudian sekarang aku mendapatkan hidayah Allah melaluimu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qad aflaha man ruziqa lubba." Sungguh beruntung orang yang diberikan oleh Allah akal yang kuat, akal yang hebat. Akal adalah sesuatu yang sangat penting karena akal, kata ulama, madrakul idrak, cara untuk mengetahui salah dan benar. Dengan akallah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Islam. Untuk akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di puncak kesempurnaan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih pandai, lebih pintar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Allah bersumpah atas nama qalam dan yang ditulis oleh qalam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalnya sempurna, tidak gila. Ini adalah sumpah Allah terhadap akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama tafsir menunjukkan dan memberikan tafsir-tafsir yang sangat banyak yang memuji atas akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau mengangkat satu kisah yang disampaikan oleh seorang tabi'in, yaitu Wahab ibn Munabbih. Beliau adalah sosok yang thiqah, yang terpercaya, bahwa beliau berkata, "Saya telah membaca dalam 71 kitab-kitab orang-orang terdahulu, maka dalam 71 kitab itu tidaklah kemudian disebutkan kecuali bahwa tidak ada satu akal pun yang dimiliki oleh semua manusia yang dapat mengungguli akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sebagai bukti, kita tidak perlu berbicara setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah atau diutusnya. Saya angkat satu kisah yang mana kisah ini menggambarkan tentang betapa kuat, betapa hebat
betapa bagus akal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 30 sekian lebih, beliau masih belum menjadi seorang nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu kejadian, yaitu orang-orang kabilah Quraisy merobohkan Ka'bah dan membangun Ka'bah dari awal. Akan tetapi ketika sampai untuk meletakkan batu yang paling mulia, yaitu Hajar Aswad, maka semua bertengkar. Setiap kabilah mengaku kami adalah kabilah yang pantas. Mereka tidak mau ada orang lain, kabilah lain yang akan meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Bahkan mereka telah bersiap untuk berperang. Anak-anak daripada Abduddar telah memberikan satu mangkok dengan sepenuh darah, di mana semua mereka telah mengadakan perjanjian. Banu Adi, Banu Lu'ai, Abdiddar dan lain sebagainya, mereka telah mencelupkan tangan mereka. Tidak boleh ada selain kabilah mereka yang meletakkan Hajar Aswad ini. Kalau ada maka akan terjadi peperangan. Sehingga agar konflik ini tidak terjadi, semua orang Quraisy mengambil kesepakatan 4 atau 5 hari ke depan ini baru akan kita putuskan. Setelah itu maka kemudian ternyata ada sosok yang paling tua pada waktu itu, yaitu Umayyah, Abi Umayyah. Abi Umayyah ini memberikan isyarat agar tidak terjadi konflik dan peperangan, maka siapa yang masuk dari pintu fulan, dari pintu itu yang pertama kali masuk pada hari ini, maka dia yang akan memutuskan kepada kita apakah kita akan berperang atau dia yang akan meletakkan atau apa. Ternyata ketika yang masuk pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pertama kali, maka semua serentak berkata, "Hadzal amin radina, hadza Muhammad." Ini adalah Muhammad, ini adalah Al-Amin. Ini adalah orang yang kita percayai, kami ridha dia yang akan menjadikan keputusan. Maka dikisahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikisahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Halummu ilayya thawban." Tolong ambilkan satu kain kepadaku. Ketika diambilkan satu kain, maka kain itu diletakkan oleh Nabi Muhammad, dihamparkan oleh Nabi Muhammad. Beliau kemudian mengambil batu Hajar Aswad, diletakkan di atas kain tersebut. Setelah itu beliau berkata, "Litakhud kullu qabilatin binahiyatin minats thawb." Setiap kabilah ini pegang ujung pinggir daripada kain ini. Setelah mereka mengambil setiap ujung, maka kemudian dibawalah dekat kepada tempat Hajar Aswad. Setelah sampai ke dekat Hajar Aswad itu, maka kemudian Rasulullah SAW mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya sendiri, sehingga semua kabilah sepakat ini adalah keputusan yang terbaik. Maka Rasulullah SAW mempunyai akal yang sempurna. Kamal al-aqli al-Muhammadi, kesempurnaan akal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan bantuan Anda, donasi Anda, dan konfirmasi kepada nomor yang tertera di bawah ini. Ini adalah nomor rekening atas nama Pondok Pesantren Najmul Al-Mursyidin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya.